akhirnya setelah kejadian itu saya ngerasa drop banget. Pasti. Karena aduh mau bayar duit dari mana gitu kan, harus dilunasin. Itu saya ngerasa nggak tidur 3 hari. Nggak tidur 3 hari tapi masih bisa kerja. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast bersama gue Moti. Di podcast ini kita akan membahas tentang pengalaman loneliness dan juga lowest point dari para narasumber yang udah hadir. Langsung aja kita sambut narasumber kita kali ini, Kak Nia. Halo Kak. Hai. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Sebelumnya thank you banget ya udah mau hadir ke Nadir Podcast. Iya. Sebelum thank you kita juga. Ya sama-sama Kak. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ini dong Kak, boleh kenalin dulu dirinya ke Sobat Nadir. Hai Sobat Nadir, saya Nia. Kebetulan saya tuh kerja sebagai karyawan di salah satu insurance company. Aktivitasnya sih dari selain sebagai karyawan tuh di rumah aja gitu, masak, Ibu rumah tangga, olahraga kayak olahraga gitu apa aja tuh, sih. Kak? Biasanya sih kalau yang di rumah yang saya lakukan tuh yoga gitu. Okay. Kalau jalan pagi itu tiap hari gitu. Tiap hari jalan pagi. Wah, rajin banget ya. Kayaknya olahraga yang paling murah ya jalan kaki. Benar sih, gratis banget. Iya. Paling enak sih itu. Gitu. Itu aja sih biasanya. Itu olahraga kalau di rumah. Kalau di luar berarti ada dong. Kalau di luar biasanya tuh kalau pas lagi ada event yoga, itu kan Sabtu Minggu. Okay. Itu keluar gitu. Terus sama paling sering sih yoga aja gitu. Okay. Setiap hari juga gitu. Kalau setiap harinya di rumah aja olahraganya. Jadi sempetin untuk yoga 30 menit gitu. Itu pasti. Gitu. Jadi biar badannya juga lebih enak ya kan. Namanya juga udah usia gitu. Oke. Nah, tadi katanya kerja di apa? Insurance sebagai company. Sebagai admin kebetulan. Oke. Udah berapa lama? Udah 7 tahun 8 tahun ya. Wow, lama juga ya. Senior ya. Alhamdulillah. Awalnya tuh gimana Kak? Emang tertarik ke tuh? Tertarik sih enggak ya. Cuma memang kebetulan jalannya, rezekinya dikasihnya di situ. Di situ ya. Gitu. Alhamdulillah masih sampai sekarang. Gitu. Oke. Dan kalau misalnya hobinya nih suka yoga gitu, itu awalnya karena apa sukanya? Yoga itu saya dari tahun 2012 sebenarnya. Lama juga ya. Iya, 2012 terus sempat vakum juga, terus mulai aktif lagi pas COVID gitu. Iya. Waktu itu kan COVID kita nggak boleh kemana-mana tuh. Bener. Gitu. Terus kondisi badan juga waktu COVID itu kan lumayan parah. Jadi olahraga yang paling aman itu adalah menurut saya yoga. Dan kebetulan waktu itu ada komunitas penyintas COVID kan, gitu. Nah saya gabung di situ, jadi yoganya itu secara online. Gitu. Jadi lewat Zoom gitu ya. Jadi seminggu beberapa kali gitu. Nah dari situ udah mulai aktif lagi dan alhamdulillah enakan gitu. Jadi selama di karantina itu yoga tiap hari. Ada positifnya gitu. juga ya COVID itu. Jadi membantu penyembuhan juga sih sebenarnya. Namanya di karantina kan kita stres ya. Bener, gak bisa gitu. Sendirian juga gitu, bener. Sendirian juga dan alhamdulillah yoga itu membantu. Gitu. Jadi by online sampai Zoom. Sekarang aktif lagi. Sampai sekarang mulai aktif lagi alhamdulillah. Gitu. Selain itu ada kesibukan lain gak? Selain kerja biasanya masak gitu kan, terus suka beres-beres di rumah kalau lagi di rumah, terus kalau keluar ya yoga itu sama sih naik gunung gitu biasanya. Kalau pas udah COVID kan kita nggak boleh kemana-mana, akhirnya yoga aja. Setelah udah mulai
boleh keluar lagi, udah mulai aktif lagi naik gunungnya. Langsung Gitu. kemana-mana, Ya, kabur. langsung gas. Heeh. Manfaatkan waktu gitu. Jadi salah satunya itu sih. Oke. Naik Jadi gunung biasanya sendiri atau biasanya sih sama teman-teman sama teman-teman? gitu. Jadi masih gunung-gunung di Indonesia aja Oke. gitu. Jadi kalau buat saya tuh Mm. naik gunung tuh udah kayak taman bermain. Taman bermain, oke. Taman bermain. Udah lama juga suka naik gunung? Naik gunung udah dari 2013 ya. Oke. 2013 gitu. Awalnya sih apa ya, karena nggak sengaja. Awalnya Apa tuh karena diajak? pelarian. Oh, oke. Pelarian gitu Pelarian kan. dari apa nih? Pelarian dari sakit hati gitu kan. Katanya yang sakit tuh hatinya, tapi yang disakitin kakinya. Karena Iya, kakinya capek kan sih naik capek gunung. gitu. Jadi awalnya karena pelarian, terus ternyata kecanduan sampai sekarang. Jadi Oke. menikmati gitu. Awalnya pelarian ya. Iya, Akhirnya jadi suka. kecanduan. Kecanduan. Iya, jadi edik gitu. Ya enak sih ketemu sama orang-orang baru gitu. Terus cerita Jadi fresh ya. pengalaman baru gitu. Awalnya sih karena itu. Ngomong-ngomong soal sakit hati nih, Sakit kita hati. langsung masuk aja kali ya ke topik podcastnya. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih Kak. Menurut Kania ini kesepian itu apa sih Kak? Sepian. Buat saya sih setiap orang pasti ngalamin kesepian ya. Pasti. Jadi sepi itu dalam arti bukan karena kita sendirian gitu, tapi di tengah keramaian pun kita akan bisa ngerasain kesepian. Betul. Jadi kayak kita nggak bisa sharing apapun gitu, itu kan kita ngerasa sendiri ya. Terus kita nggak ada seseorang yang bisa kita ajak discuss, itu juga Benar. kesepian gitu. Itu kalau menurut saya di situ gitu. Jadi walaupun kita punya banyak teman, tapi kita nggak Walaupun ada, dikelilingin banyak orang gitu ya. betul. Tapi kalau kita nggak ada orang yang bisa diajak discuss, itu kayaknya sepi banget gitu. Nggak Kita ada yang mau ngerti ngomong sama gitu. siapa, iya kayak gitu. Kalau menurut saya seperti itu gitu. Kania sendiri sering merasa kesepian itu? Kalau sering sih enggak ya, tapi pernah gitu. Di Jadi saat kapan itu? waktu ngalamin problem pas divorce gitu, awal-awal divorce gitu kan, itu kan konflik kan lumayan ya. Konflik diri sendiri, konflik keluarga, terus konflik sama pasangan gitu. Itu pasti kita ngerasain itu gitu loh. Terus gimana caranya gitu, apalagi waktu itu usia saya masih muda ya. Berapa Kak kalau boleh tahu? Tahun berapa? 2011. 2011. 2011 gitu. Jadi tidak ada pengetahuan soal seperti itu, rumah tangga gitu. Terus kalau mengalami kejadian seperti itu tuh saya harus gimana gitu. Karena nggak pernah kebayang juga sebelumnya. Iya, nggak pernah kebayang juga. Terus kita mau cerita pun belum tentu mereka ngerti gitu kan, karena kan agak susah ya ngobrolnya gitu. Terus belum tentu pada saat itu ada lagi kayak misalkan berbeda pendapat kayak gitu. Itu yang bikin saya sendiri ngerasa aduh capek banget gitu, drama banget gitu. Jadi akhirnya kita udah langsung defense sendiri nih, oh ya udahlah nggak usah cerita gitu. Jadinya malah akhirnya males ya buat cerita. jadi akhirnya ya udah pendem sendiri gitu. Jadi mungkin itu yang jadi bom waktu ya gitu. Akhirnya ya udah terjadilah divorce itu gitu. Kayak gitu sih. Jadi alasannya divorce itu karena itu. Jadi kurangnya komunikasi sih sebenarnya gitu. Kayak gitu. Di saat itu udah punya anak atau? Sudah. Udah. Waktu itu udah, kebetulan udah langsung 2 kan, laki-laki perempuan. Oke, 2 anak. Jadi setelah kejadian itu ya udah ngurusin anak sendiri sekarang. Anaknya ikut sekarang. kakak? Ikut. Semuanya ikut sama saya gitu. Jadi
Kalau sekarang sih udah mulai pada ngerti ya gitu. Udah pada gede ya. Udah pada besar, udah mulai ngerti gitu kan. Jadi ya udah, saya kalau bilang sama anak saya tuh nasi udah menjadi bubur gitu, mau gimana lagi. Tapi gimana caranya supaya bubur ini spesial gitu. Betul. Ada cakwenya, kasih kerupuk gitu kan, kasih kacang Kasih gitu, macam-macam. kasih daging, kasih ayam, kasih ikan gitu. Jadi tetap enak gitu sebenarnya. Iya, gitu. betul. Tapi kalau di saat mengalami itu pas tahun 2011 itu, perasaan Kania tuh apa Kak awalnya? Mungkin pasti shock campur aduk ya, shock. Pada saat itu saya pas lagi jobless, terus anak yang kedua juga baru melahirkan. Baru melahirkan anak kedua itu umur 7 bulan. 7 bulan. Gitu. Jadi masih butuh biaya besar. Gitu loh, dan pas kejadian itu sudah nggak ada nafkah sama sekali kan, dan harus coba survive sendiri gitu kan, gimana caranya. Terus ada masalah-masalah bawaan dari mantan suami juga kan, tapi ya tetap harus dihadapi gitu. Betul. Gimana pun juga gitu. Jadi pada saat itu saya akhirnya berani mengambil keputusan untuk divorce, karena saya mikir anak-anak butuh ibu yang sehat untuk bisa membesarkan mereka. Gitu loh, dengan kesehatan mental, kesehatan fisik gitu. Itu yang paling penting sih. Kalaupun harus dipaksain, nanti kalau sayanya mental yang nggak sehat, otomatis fisik pun jadi akan berimbas gitu. Jadi sakit-sakitan dan lain-lain, dan akhirnya anak-anak juga terpengaruh. Betul gitu. Jadi akhirnya ya udahlah, bismillah gitu kan. Rezeki nggak akan kemana, rezeki anak-anak pasti ada gitu kan. Saya yakin itu. Ya udah, akhirnya ya udah, Allah udah gariskan takdir. Kalau kita harus berpisah, jodoh kita cuma sampai di situ, ya udah gitu, bismillah aja. Pernikahannya udah berapa tahun Kak kalau boleh tahu? 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun nikah. Lama ya. Dan pasti perubahannya ada banget dong setelah divorce itu. Ada. Yang Kania paling ngerasain mungkin apa? Biasa apa-apa kebiasaan, habitnya jadi berubah. Biasanya apa-apa minta sama suami kan, untuk keperluan apa-apa sekarang harus mikir sendiri, nyari sendiri gitu kan. Pada saat waktu itu pas lagi jobless juga kan, harus gimana nih, mau nggak mau harus kerja gitu, tetap harus berpenghasilan gitu loh. Dan alhamdulillahnya saya tuh nggak pernah minta gitu loh, sama walaupun sama keluarga atau sama siapa. Pada saat itu kan anak saya masih kecil ya, saya beliin susu dong, apa pampers dong atau apa gitu, nggak pernah gitu. Nggak pernah. Saya pinjam gitu kan, dikasih pinjam, dan alhamdulillah dibayar gitu. Dan itu rezeki ada aja sih, alhamdulillah gitu. Dan sampai akhirnya bisa dapat kerja gitu, dan bismillah gitu. Mudah-mudahan rezekinya lebih berkah gitu kan, karena rezeki anak-anak gitu. Jadi sampai sekarang pun saya yakini kalau kesehatan saya sampai sekarang, terus pekerjaan saya itu karena anak-anak gitu. Karena anak-anak, karena saya yang jadi penyalur rezeki mereka gitu. Jadi Allah kasih saya sehat, Allah kasih saya rezeki yang lancar, pekerjaan yang bagus gitu kan. Semuanya itu karena mereka. Iya gitu. Jadi kalau misalkan ada pengaruh sama saya gitu ya, kerjaan kenapa-napa, otomatis kan mereka juga kena imbasnya gitu. Jadi ya udah pikir positif aja gitu, nggak usah pikir yang negatif gitu. Berarti emang berarti banget ya anak-anak. Betul, iya itu salah satu semangat sih, penyemangat. Penyemangat. Kayak gitu. Pasti awal-awal itu harus sendirian ngurusin 2 anak, apalagi yang satu baru 7 bulan ya. Iya. Itu pasti berat banget dong. Banget sih. Awalnya tuh sempat kepikiran buat nyerah gitu gak sih Kak? Nyerah sih enggak ya. Enggak. Cuma kadang capek banget gitu. Iya, feeling down itu pasti ada. Gitu, kayak misalkan lagi kerja gitu ya. Kebetulan dulu itu saya kerja di salah satu bank
Di bank. Di salah satu bank saya sebagai staff operation. Dan kalau kan harus ketemu sama nasabah ya. Benar. Ketemu sama nasabah dan bos saya itu tahu kondisi saya. Gitu. Nia itu lagi proses gitu kan. Jadi kalau misalkan aku udah mukanya udah manyun sedikit, dia langsung, "Nia, tetap senyum." Oh iya Bu, gitu. Harus senyum ya, karena kalau pas lagi ngerasa aduh sedih banget gitu loh, pas berdiri terus ketemu nasabah, "Ya selamat pagi, ada yang bisa saya bantu?" gitu. Padahal dalamnya hancur. Padahal di bawah tuh lagi nangis gitu. Kayak gitu. Jadi itu salah satu yang ngajarin saya gitu, harus tetap stay smile gitu lah. Mereka nggak peduli kondisi saya seperti apa gitu. Yang penting kan mereka taunya kamu tuh harus bagus di depan nasabah gitu. Kayak gitu. Impressionnya harus bagus. Gitu. Jadi pas feeling down kalau pas lagi di rumah, kalau ya udah sholat biasanya. Saya tuh sholatnya biasanya tuh lama gitu. Dari udah maghrib langsung nyambung ke isya, nanti tidur sebentar langsung tahajud, ya udah itu. Kenapa ya? Karena sering nangis gitu. Daripada nangis terus. Iya. Feeling down itu di situ ngerasainnya. Kalau selama Kania kerja itu berarti anak-anak gimana? Sama orang tua kebetulan. Alhamdulillah rumahnya orang tua saya sehat. Iya. Rumahnya dekat. Gitu. Jadi jarang ketemu juga dong sama anak-anak selama itu? Kalau dulu saya masih sama orang tua. Oh masih satu rumah? Masih satu rumah gitu. Kalau sekarang kan udah pisah, anak-anak udah mulai besar, udah bisa ditinggal gitu. Kadang dia yang nyamperin saya gitu, kadang saya yang kesana gitu. Jadi anak-anak tuh udah mulai mengerti gitu. Berarti sekarang ini tinggal sendiri? Kalau sekarang tinggal sendiri. Sering kangen dong sama udah pasti itu. Paling telepon ya, video call gitu. Sekarang kan udah canggih ya. Tuh gitu, jarak udah gak ada masalah. Benar. Tinggalnya tuh jauh atau gimana kalau sekarang ini sama anak-anaknya? Enggak sih, masih Jabodetabek gitu, masih bisa dijangkau gitu. Tapi enggak setiap saat juga. Enggak setiap saat, cuma ya kalau pas lagi ada urgent pasti saya pulang gitu. Nah selama tinggal sendiri ini sering gak sih ngerasa kesepian itu Pak? Kalau sekarang sih kondisinya udah lebih baik daripada dulu gitu. Karena saya mungkin tinggal sendiri ini kurang lebih udah 5 tahun ya, 4-5 tahun. Dan udah mulai menikmati gitu. Justru malah lebih enak sendiri sih gitu kan. Karena kan kita jadi lebih private ya gitu, dan kebetulan karena saya orangnya introvert gitu kan, jadi udah nyaman aja gitu, menikmati. Justru kalau kayak keluar gitu ke mall kan crowded tuh ya, aduh rasanya tuh capek banget gitu, kayak energi terkuras gitu kan, padahal nggak ngapa-ngapain juga. Jadi kayak energinya udah sampai rumah udah langsung capek banget gitu. Kalau di rumah kan lebih enak, mau ngapain aja sendiri-sendiri gitu. Jadi beneran oke ya walaupun sendiri gitu. Karena mungkin udah terbiasa kali ya gitu. Ya tadinya terpaksa, ya akhirnya lama-lama jadi terbiasa. Jadi biasa aja lama-lama. Iya gitu. Balik lagi soal ini nih, soal divorce itu. Mau nanya, pernah ngerasa nyesel gak Kak? Nyesel enggak sih? Enggak. Jadi maksudnya nyesel untuk divorce itu enggak, cuma mungkin saya agak nyesel karena seharusnya kemarin gue tuh enggak kayak gitu loh. Jadi mungkin treatmentnya harusnya bisa lebih baik gitu, walaupun endingnya adalah divorce gitu. Jadi semua itu adalah butuh pengetahuan ya. Kalau dulu kan informasi nggak seperti sekarang gitu kan. Sekarang kan teknologi udah canggih banget gitu kan. Terus Instagram apa segala macem udah luar biasa gitu AI kan. Gitu, TikTok segala macem. Kalau dulu kan enggak, dulu tuh zamannya cuma Facebook doang. Facebook, Facebook, Friendster gitu kan. Terus kalau apa-apa tuh masih suka
curhat di Facebook, bikin sebel status. deh kayak gitu. Nanti banyak yang komen gitu kan. Kalau sekarang kan informasi udah bisa Iya, cepet, bener. banyak banget kan gitu, bisa cari informasi di mana-mana. Kalau dulu tuh enggak gitu. Jadi mau ngapa-ngapain mikir sendiri gitu kan. Jadi ya kurangnya pengetahuan gitu kalau sekarang. Jadi kalau dibilang kalau kejadian divorce itu terjadi pada saat sekarang, mungkin bisa jauh lebih baik gitu. Jauh lebih lancar baik. mungkin ya. Itu maksudnya walaupun endingnya akan divorce, tapi treatmentnya akan lebih baik Iya, gitu. benar. Jadi mungkin waktu divorce itu tidak terlalu lama gitu, atau mungkin konfliknya tidak terlalu parah gitu. Jadi mungkin proses ketok palu jadi bisa lebih cepat gitu, komunikasi jadi lebih baik gitu. Jadi semua itu butuh pengetahuan sih. Gitu. Benar-benar. Mungkin kalau misalnya itu sekarang bakal lebih cepat ya. Gitu. Nah dulu itu selama apa Kak kalau boleh tahu? Dulu tuh prosesnya sampai 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun. Wow, lama banget sih itu. Gitu. Iya. Jadi ya mungkin yang jadi penghambat adalah komunikasinya itu. Gitu. Komunikasi ya karena masih muda ya. Terus ego juga. Benar. Caranya seperti apa kita belum tahu gitu kan. Terus dari bantuan pihak 3 gitu kan. Ya mungkin kadang kita tuh kalau lagi kesel ya, dikasih tahu kan nggak bakal Benar. masuk. Emosi aja yang keluar. Emosi aja terus gitu loh. Jadi nggak ada ilmu juga harus seperti apa, kayak gitu. Jadi ya udah akhirnya begitu. Sempet sedih nggak tapi waktu itu? Sedih udah pasti. Pasti kepikiran Pasti, anak-anak juga ya. Pasti gitu loh. Cuma ya balik lagi ya, karena memang Allah udah takdirkan seperti itu gitu. Walaupun awal itu berat, kalau sekarang sih udah mulai nerimo ya. Udah mulai bisa nerima. Bisa menerima gitu. Pelan itu pun prosesnya panjang gitu. Betul, mengikhlaskan gampang, semua gitu. Terus ada efek-efek dari divorce-nya itu apa gitu di belakangnya itu masih ada. Itu sih sebenarnya yang memicu kemarahan, kekesalan. Benar. Gitu. Yang tidak berkesudahan. Kayak gitu. Sampai sekarang masih sering ke trigger gitu sama ya apapun itu. Masih. Jadi sampai sekarang pun saya masih belajar gitu, karena yang efeknya itu adalah kesehatan mental anak saya udah pasti gitu, karena kan perempuan pasti butuh sosok. Yang paling gede itu perempuan. Yang butuh sosok seorang imam lah, gimana caranya nanti besarnya dia pasti kan dia cari figur seperti laki-laki yang paling dekat dengan dia gitu loh. Itu dan karena anak saya yang perempuan itu ngalamin semuanya. Dulu dia ngalamin happy family itu seperti apa dulu gitu. Akhirnya terus dia ngerasain keluarga yang broken gitu. Terus sampai akhirnya sekarang ngelihat oh bunda sekarang seperti ini gitu kan. Jadinya itu dia tahu banget gitu. Jadi ya aku sih cuma berharap mudah-mudahan anakku bisa ngambil yang positif dari semua kejadian selama hidupnya dia gitu, karena dia tahu banget. Aku tahu bunda waktu itu sama ayah kenapa nggak bisa bareng-bareng gitu. Dia ngerti karena waktu itu dia masih umur 5 tahun lah. 5 tahun. 5 tahun. Dia juga termasuk orang yang introvert juga, tapi kalau ketemu sama orang yang cocok itu dia akan cerita semuanya. Betul. Jadi salah satu guru TK-nya pernah cerita sama saya gitu. Tuh kalau udah cerita bunda cerita semuanya, nggak ditanya pun dia cerita. Kayak gitu. Terus ada lagi yang kelihatan banget adalah dia lebih nyaman temenan sama laki-laki. Gitu. Dan temenan lah sama laki-laki yang usianya lebih tua. Gitu. Jadi mungkin saya berpikir oh
dia memang butuh sosok yang lebih tua yang bisa menjaga dia, mengayomi dia gitu. Tapi ya yang nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Yang penting semua dalam kontrol gitu. Pasti Iya. tetap kepikiran ya. Betul, itu saya masih awasi seperti itu. Pasti. Gitu. Terus kalau yang kecil, yang lebih parah adalah dia itu nggak karena waktu kecil itu dia nggak dipegang sama ayahnya ya. Dia nggak mau dibilang itu ayahnya. Jadi dia bilang itu om. Itu bukan ayah mas katanya. Itu ayah kakak katanya. Karena nggak pernah bareng. Iya gitu sampai sekarang gitu. Jadi ya udah kayak nggak peduli gitu loh. Dia tahu itu ayahnya tapi dia nggak peduli aja gitu. Karena ya mungkin nggak ada bonding waktu dia masih kecil itu. Jadi kayak nggak kenal gitu. Tapi setelah divorce sampai sekarang itu sempat ketemu kah atau? Kalau untuk saya pribadi sih enggak ya. Karena menurut saya udah nggak ada urusan gitu. Kalau anak-anak ya suka ketemu gitu. Jadi karena sekarang sudah besar, jadi mereka komunikasi sendiri aja gitu. Jadi kalau dari saya sendiri sih udah nggak ada sama sekali gitu loh. Karena iya buat apa juga gitu loh. Malah jadi pemicu nanti gitu. Gitu walaupun sebenarnya hubungan saya sama keluarganya itu masih baik. Gitu nggak ada masalah sih. Gitu. Dan divorce ini termasuk lowest point dalam hidup kakak nggak sih? Lowest point sih enggak ya. Enggak. Jadi ada lagi justru ada yang lebih lowestnya lagi. Apa tuh? Setelah kejadian divorce ini saya deket sama seseorang yang mungkin bisa dibilang toksik atau gimana ya, psikopat atau apalah gitu, ngeri ya gitu loh. Itu awalnya saya nggak tahu ya gitu loh. Cuma karena ada beberapa teman yang kasih tahu jangan lanjutin gitu kan. Kenapa itu gitu. Udah tahu? Kalau dulu tuh saya nggak ngerti orang psikopat itu seperti apa gitu kan. Dan namanya juga orang lagi deket gitu, suka-sukaan gitu ya, kan agak susah tuh ya ngasih tahu ya gitu. Taunya dia baik aja gitu, dia sering ke rumah saya, sering kenal sama keluarga saya gitu kan. Ternyata di balik itu semua, kalau zaman sekarang tuh orang bilangnya numpang hidup ya gitu. Karena saya sendiri kan orangnya nggak tegaan, terus kasihan gitu ya ngelihat kondisi dia, dan dia memanfaatkan kondisi saya yang lagi drop gitu kan. Wah nih cewek butuh orang nih yang deket gitu kayak gitu, dan dia memanfaatkan itu. Akhirnya dia udah mulai ada keterikatan. Dia numpang hidup itu minjem duit apa segala macam gitu buat keperluan dia gitu. Walaupun sebenarnya dia juga bekerja gitu. Dia juga bekerja, tapi akhirnya dia nggak dapat pekerjaan, dia resign dan lain-lain lah gitu kan, sampai akhirnya dia tidak berpenghasilan gitu. Dia minjem lumayan banyak lah ya gitu. Sampai di total mungkin ada ratusan juta. Dan itu pun sebenarnya saya udah kasih tahu kondisi yang sebenarnya. Saya bilang oke, kalau misalkan kamu mau pinjam saya kasih, tapi kita komit ya, lo bayar sekian oke gitu. Di awal-awal mungkin dia bayar gitu kan, tapi pas endingnya gitu kan, mungkin karena dia juga tidak berpenghasilan akhirnya dia nggak bayar gitu kan, karena emang nggak ada gitu. Ya mungkin harusnya sebenarnya walaupun apapun itu, kalau dia personalitinya dia memang orang yang bertanggung jawab, dia tetap harus dibayar karena itu hutang gitu kan. Tapi ternyata tidak gitu loh kan. Dan itu banyak akhirnya numpuk dan tagihan itu harus tetap dibayarkan, dan itu atas nama saya gitu kan. Dan yang paling parahnya adalah semua nagih ke rumah begitu kan. Yang orang rumah tadinya nggak tahu, akhirnya tahu semua. Tetangga-tetangga semua pada tahu gitu kan akhirnya.
tahu sendiri debt collector kalau nagih Benar. kayak apa gitu Iya. kan. Terusnya kebetulan saya udah nggak tinggal di situ. Oh, jadi rumahnya kosong. Ada orang tua saya. Rumah orang tua. Saya Malah udah nggak lebih tinggal di parah itu. saya udah nggak tinggal di situ kan. Akhirnya jadi saya kepikiran gitu, dan orang tua saya kan yang ditagih-tagih Iya. gitu kan. Semuanya tetangga-tetangga semua pada tahu gitu kan. Akhirnya marah-marah lah. Terus yang tadinya mereka nggak tahu akhirnya tahu gitu kan. Nagih-nagih gitu kan. Terus saya sendiri jadi pusing gitu kan. Itu selama Tetap berapa lama? harus nggak sampai 1 tahun ya gitu, dan itu lumayan banyak sih nominalnya gitu, nggak sedikit gitu loh, karena nunggak gitu Bener, loh, jadi makin banyak ya. jadi makin banyak, dan luar biasa kalau di total tuh bisa dapat mobil 1. Wah. Itu suatu pelajaran yang luar biasa buat saya gitu. Tapi Kak Nia tahu itu buat apa? Tahu. Yang dia bilang buat bayar kosan, terus buat modal bisnis gitu, segala macam gitu kan. Terus awalnya ya tadinya komit kan, dibayar, ternyata lama-lama enggak, dan pinjemnya lama-lama awalnya sedikit-sedikit, lama-lama banyak gitu. Ya mungkin itu cara dia buat ngebangun keterikatan itu gitu. Akhirnya setelah kejadian itu saya ngerasa drop banget. Pasti. Karena aduh, mau bayar duit dari mana gitu kan, harus dilunasin. Itu saya ngerasa nggak tidur 3 hari. Nggak tidur 3 hari tapi masih bisa kerja. Ngantuk tapi nggak bisa tidur. Gitu ya, udah melek aja gitu. Kalau 3 hari tuh. 3 hari kalau kata orang tuh kayak orang mayat hidup ya. Iya, tapi masih bisa kerja, paginya tetap kerja. Gitu. Itu nggak bisa tidur karena kita ngantuk, pengen tidur kepikiran, tapi stres gitu ya. Itu pertama kali saya ngerasa kondisi seperti itu. Dan akhirnya sempat ada omongan waktu itu, saya nggak pernah berpikir untuk bunuh diri pada saat itu ya. Jadi cuma bilang sama keluarga, adik-adik gitu, orang tua, aku bilang titip-titip anak-anak kalau saya ada apa-apa gitu kan. Terus saya punya sempat ngomong gitu. sempat bilang ada aset-aset ini gitu, saya kasih tahu gitu. Terus mereka baru aware gitu ya, emang kenapa, ada apa gitu kan. Sampai aku tuh ngomong seperti itu gitu kan, karena memang sebelumnya kan nggak pernah cerita apa-apa gitu kan. Akhirnya aku ceritain semuanya, aku cek lah semuanya tuh, karena memang banyak ya, udah didetailin semuanya langsung ke Bank Indonesia. Semuanya kan banyak tuh rekapannya. Oh ya udah, sini berapa totalnya gitu kan. Akhirnya terselesaikan alhamdulillah dengan bantuan keluarga. Ya itu balik lagi, keluarga memang akan terima kita apa adanya walaupun kita dalam keadaan terpuruk sekalipun gitu. Dan alhamdulillah terselesaikan, dan itu jadi satu pelajaran yang luar biasa gitu. Dan orang itu kemana Kak? Wah udah nggak tahu kemana? Udah enggak. Jadi memang agak susah ya dimengerti dengan akal sehat gitu ya. Kenapa sampai bisa seperti itu gitu loh. Padahal orang-orang sekitar tuh sudah memberitahu ini orang nggak bagus gitu loh. Lu tuh dikerjain atau apa gitu, dimanfaatin kan. Lah gitu. Dimanfaatin, entah dia ngerjainnya pakai hal-hal apalah, nggak ngerti gitu kan. Dan waktu itu saya cuma berdoa supaya saya lepas dari orang ini. Gitu. Karena lepasnya susah juga waktu itu. Banget gitu. Dan akhirnya bisa lepas gitu dengan kondisi yang saya waktu itu sudah jobless gitu. Mungkin menurut dia, wah ini orang udah nggak berguna lagi nih. Ya udahlah, gue tinggalin aja gitu. Dan ya udah, aku juga berpikir alhamdulillah lah, yang penting lepas aja dulu dari ini orang. Gitu loh. Biar gak semakin parah ke depan. Iya, kenapa saya bilang ini orang psikopat ya? Karena dari karakternya, kadang baik, kadang jadi nggak gitu, bisa ditebak gitu. Gitu.
pokoknya orangnya aneh ya gitu kan. Ketika saya baca artikel mental health gitu segala macam, kok banyak banget gitu yang berkaitan sama dia gitu loh. Oh ternyata orang-orang seperti ini tuh begini loh gitu loh. Baru mulai aware sama mental health kayak karena gitu. orang itu tuh. Dan saya sebenarnya juga tidak menyalahkan dia gitu. Karena pasti dia ada pemicunya kenapa dia seperti itu. Betul, pasti ada alasannya. Gitu. Iya, jadi ya buat pelajaran aja sih buat saya. Gitu ke depannya. Gitu deh. Luar biasa sih itu. Kalau yang itu sempat nyesel gak? Atau Nyeselnya sih luar biasa. Luar biasa. Karena proses kedekatannya itu 2 tahun. 2 tahun sama. Oh jadi 2 tahun sama dia? 2 tahun deket sama dia. Terus dan menyelesaikan masalah itu ada 2 atau 3 tahun gitu. Kan gak bisa langsung diselesaikan gitu kan. Itu ada proses saya yang dikejar-kejar debt collector, terus ada proses pelunasan gitu. Dan dari situ saya jadi ngerti gimana berurusan dengan bank. Oke. Kayak gitu. Berarti selama berapa tahun itu totalnya ngurusin itu? Lumayan lama ya, 3 tahunan 3 ya. tahunan. 3 tahunan gitu. Alhamdulillah selesai. Sebenarnya sih setelah selesainya itu semuanya jadi lega gitu ya. Ya udahlah ya, udah ikhlas gitu kan misi. Pas pada saat belum lunas kan kita kesel mulu bawaannya nih. Iya, kesel mulu. Mau ditagih ke orangnya juga. Walaupun ada belum tentu dia nggak ada gitu kan. Jadi kalau misalkan ditagih-tagih, kita laporin ke polisi misalkan, dikasusin, misalkan suruh bayar denda sekian, punya apa? Dia pun nggak punya apa-apa, gitu. Dia mau bayar pakai apa? Emang gitu. benar-benar nggak bisa gitu ya. Ya udahlah gitu loh kan. Jadi pada saat orang tua saya tahu itu, kalau dari ayah sih udah pasti dia marah gitu kan. Mana orangnya gitu kan. Langsung mau disamperin gitu kan. Mau dilaporin polisi. Aku cuma bilang ya udahlah ya gitu kan. Dia juga gak punya apa-apa. Dia mau bayar pakai apa gitu kan. Terus kalau ibu saya tanggapannya beda lagi. Nggak ada marah, nggak ada apapun. Dia cuma bilang ya udah buat jadi pelajaran buat kamu katanya gitu. Ibu malah gitu. Buat jadi pembersih harta-harta kamu yang harusnya dibersihkan gitu. Nanti ada lagi rezeki gantinya yang lebih baik. Rezeki kamu nggak akan kemana, nggak akan kepotong gitu. Jadi itu juga yang menenangkan saya sih sebenarnya, menguatkan juga gitu. Kok bisa ya nyokap gue nggak marah gitu. Malah kaget. Padahal udah kesel banget gitu dalam hati kayak gitu. Alhamdulillah sih keluarga semua pada support gitu. Jadi sekarang jadi lebih terbuka gitu. Jadi awalnya kalau saya berpikir nggak mau cerita karena takut membebani pikiran keluarga gitu ya. Sebenarnya itu salah. Nggak boleh seperti itu. Jadi ketika kita punya masalah, kita harus bisa cerita sedini mungkin supaya penyelesaiannya jadi lebih mudah gitu. Kalau misalkan kita ceritanya udah kejadiannya udah panjang, udah lama gitu itu kan otomatis penyelesaiannya jadi lebih berat gitu kan. Jadi ya itulah pemikiran saya yang salah gitu. Jadi nggak apa-apa kok, harusnya cerita gitu. Jadi saya larut dengan penilaian saya sendiri gitu. Jadi orang tua waktu itu udah coba mancing-mancing gitu kan. Kalau punya masalah apa-apa itu cerita, jangan diem aja gitu kan. Aku bilang waktu itu bukan nggak mau cerita, tapi takut jadi beban pikiran nanti orang tua sakit. Nanti orang tua sakit gitu. Sebenarnya mereka juga nggak keberatan kok gitu. Mereka mau denger. Mereka mau denger, mereka mau bantu, pasti dibantuin, nggak mungkin enggak gitu. Jadi ya itu mindset itu yang harus dirubah, dan alhamdulillah sekarang udah mulai lebih terbuka gitu. Ke siapapun itu?
Atau ke orang tua enggak, terdekat? siapapun sih orang-orang terdekat ya. Tetap pilih-pilih gitu. Karena kalau selain keluarga ya mereka nggak mungkin bisa ngerasain apa yang saya rasain sebelum mereka merasakan sendiri. Jadi percuma juga. Iya. Ngerti. Kadang oh iya sedih, ngerasa sedih gitu. Tapi mereka nggak akan ngerasa sedih banget gitu. Gak mungkin jadi sama gitu perasaannya. Soalnya mereka belum ngerasain gitu loh. Kayak kita misalkan cerita masalah divorce, mereka nggak akan tahu sebelum, kecuali saya cerita sampai yang udah sama-sama divorce. Benar. Mereka pasti bisa ngerasain gitu. Jadi kayak pasti dia I feel you gitu. Pasti ya, karena udah pernah ngerasain karena juga. udah pernah ngerasain gitu. Walaupun sebenarnya pemicunya untuk divorce itu beda-beda. Betul. Gitu. Tapi rasanya mungkin ya sama ya. Sama gitu. Kalau sekarang sih udah mulai lebih tenang ya. Udah mulai ikhlas. Mencoba ikhlas sih lebih tepat ya. Jadi itu bisa dibilang salah satu lost point kakak malah. Iya. Soal masalah itu. Betul. Kalau sekarang cerita udah bisa ketawa-tawa gitu kan. Udah bisa menertawakan masa lalu gitu kan. Gila ya dulu gue tuh kayak gitu tolol banget gitu ya. Bego-begoin diri sendiri gitu dulu kan. belum bisa gitu ya. Dulu tuh kayak gitu. Kalau sekarang udah ketawa-tawa aja gitu, ngelewatin kayak gitu luar biasa banget ya gitu kan. Gue dulu tuh tol banget, bego banget gitu. Sekarang alhamdulillah udah lebih pinter. Banyak ya pelajaran yang didapat akhirnya. Luar biasa banyak gitu. Jadi ya mungkin ya luar biasa lah. Luar biasa. Udah speechless guys sama kata-kata Fon. Nah oke. Tadi kan kita udah bahas pengalaman-pengalaman yang buruk ya. Nah kalau ini Kak Nia punya gak sih pengalaman yang terbahagia selama hidup kakak? Yang paling keingat gitu? Bahagia itu sebenarnya banyak ya. Betul. Cuma yang paling bahagia itu adalah saya bisa menerima semua masa lalu gitu. Kayak cerita masa lalu sambil ketawa-tawa ini udah bahagia banget. Benar, udah bahagia banget. Terus menerima keadaan saya sendiri gitu. Saya harus membesarkan anak-anak sendiri gitu kan. Itu udah menurut saya bahagia gitu. Luar biasa gitu loh. Jadi ya udah nggak ada lagi yang harus dipikirin gitu. Bahagia karena bisa melalui semua yang kemarin itu dengan sekarang keadaan saya sehat, itu udah bahagia banget gitu. Karena udah tenang sekarang. Gitu, karena balik lagi kalau bukan diri kita sendiri siapa lagi sih? Betul. Gitu, karena aset terbesar yang kita punya ya diri kita sendiri. Betul. Gitu. Oke, tadi kan kita sempat bahas juga. Kania sempat bahas soal support system ya. Selama ini yang selalu jadi support system Kania itu siapa aja Kak? Keluarga sih, udah pasti keluarga. Udah terus pasti keluarga anak-anak ya. Gitu. Anak-anak terus teman-teman di komunitas ya. Komunitas. Oh iya, komunitas itu ya. Naik gunung gitu. Itu salah satu pelarian yang akhirnya kecanduan. Iya. Awalnya tuh karena pelarian. Pelarian gitu karena ngerasa sepi gitu kan ya. Biasanya dulu tuh kemana-mana sama suami, sama anak-anak gitu kan. Sekarang harus sendiri. Dan awalnya itu saya cari di Facebook. Komunitas naik gunung di Facebook gitu. Terus akhirnya ketemu yang satu daerah, gabung di situ. Dan pada saat itu pikirnya adalah kalau jalan-jalan enak itu saya udah sering, udah biasa gitu. Udah biasa. Dan yang bikin excited adalah jalan-jalan bukan yang nggak enak, tapi sesuatu yang baru gitu. Bener. Kayak kita harus naik losbak kayak gitu. Ada challenge-nya. Naik truk gitu kan. Terus harus panas-panasan, hujan-hujanan, itu sih feelingnya luar biasa. Seru ya. Seru pada saat itu ya. Gitu. Dan akhirnya kopdar
gitu. Kopdar itu apa ya? Kopi darat ya. Oh iya. Ketemuan meet up. Akhirnya ketemu orang-orang yang cocok dan berjalan sampai sekarang sih ya. Sampai sekarang. Sejak kapan tuh Kak? Dulu tuh awal naik gunung itu 2012. 2012, wah udah lama banget ya. 2012. Terus kan kita kerja Senin sampai Jumat ya. Hari Jumat itu kita udah packing tuh. Udah packing. Pulang kerja itu. Jadi kerja itu udah bawa carrier gitu. Nah pulang kerja langsung berangkat, nanti pulang Minggu. Gitu. Jadi berangkat Jumat pulang Ahad. Gitu. Udah berarti banyak banget ya. Udah berapa gunung Kak yang didaki itu? Iya lumayan lah gitu. Jadi setiap hari Jumat tuh teman-teman kantor udah hafal banget gitu. Setiap hari Jumat udah pasti itu. Setiap hari Jumat. Nih lu mau kemana lagi gitu kan. Aku udah bawa carrier segitu gede kan. Terus waktu itu bos aku bilang gini. Nia, kamu gak capek ada ya? Enggak bu, bilang gitu kan. Terus kata dia, kamu jangan menzalimi diri kamu sendiri gitu kan. Tubuh kamu juga butuh istirahat walaupun kamu gak capek gitu kan. Karena memang kalau lagi happy kan kita gak ngerasain capek sama sekali ya gitu. Cuma menurut si bos gitu kan, iya tetap lo harus istirahat gitu karena kan Senin kerja. Gitu. Itu nggak ada istirahatnya tuh. Jumat malam berangkat terus pulang Minggu. Minggu itu pulangnya pun kadang Senin dini hari. Gitu. Udah termasuk Senin itu ya? Iya, Senin dini hari terus jam 1 atau jam 2. paginya. Pagi tetap kerja. Masuk kan jam 8 kan. Gitu. Dan itu tetap kerja gitu loh. No excuse gitu kan. Kecuali kalau cuti beda lagi. Tapi saya jarang ambil cuti untuk hari Senin. Gitu. Jadi ya mungkin pada saat itu energi masih luar biasa. Tapi sampai sekarang masih sering sampai begitu, sekarang atau? masih, cuma intensitasnya udah lebih berkurang. Gitu. Kayak misalkan sebulan sekali atau mungkin 3 atau 2 bulan sekali gitu. Gitu. Kalau dulu masih bisa seminggu sekali gitu ya. Gila banget dulu seminggu sekali gitu. Jadi carrier baru ditaruh terus belum dibuka udah mau diangkat lagi. Belum diberes-beresin dalamannya itu. Jadi malah istirahatnya tuh pas kerja ya. Iya, kayak gitu. Jadi ya waktu kerja tetap kerja, tapi Sabtu sampai Minggu tuh naik gunung. Gitu. Ya mungkin karena pelarian itu kan, kita butuh tempat buat menghilangkan penat gitu. Ya? Itu ngebantu gitu, ketemu orang-orang gitu. Walaupun sebenarnya enggak cerita juga gitu kan. Karena pada saat itu aku nggak suka ditanya-tanya gitu. Jadi sekedar ketemu orang, refreshing gitu ya. Iya, lu namanya siapa gitu kan. Kerja di mana, tinggal di mana. Oh udah, that's it gitu kan. Jadi kalau naik gunung itu enaknya nggak perlu kenal secara personal gitu. Pada saat ketemu jalan ya udah gitu. Kita tahu dia namanya siapa, tinggal di mana. Ya udah gitu, nggak perlu ada kedekatan secara personal banget gitu. Itu yang enaknya. Jadi urusan masing-masing. Pada saat naik gunung ya udah bareng gitu. Seru sih. Boleh dicoba tuh guys. Itu luar biasa sih. Benar sih. Sampai sekarang sih alhamdulillah masih berjalan gitu. Dan udah lebih baik sih sebenarnya. Jadi kalau gaya naik gunungnya, kalau kata anak-anak sekarang tuh FOMO ya, ikut-ikutan gitu kan. Kalau saya sekarang naik gunungnya tuh bukan buat eksis atau apa, ya karena happy, kayak gitu, menikmati aja gitu. Udah kayak taman bermain gitu, bisa jalan ya jalan gitu kan. Nggak peduli sama orang gitu. Jadi yang dulu naik gunung masih bisa cekikikan, ketawa-ketawa gitu kan. Kalau sekarang enggak, udah menikmati untuk diri saya sendiri. Tenang aja gitu ya rasanya. Iya gitu. Pada saat mau jalan sendiri jalan, pada saat mau istirahat gitu loh. Terus enggak peduli sama orang gitu. Kalau sekarang gitu. Jadi memang udah jauh banyak berubah sih. Gitu. Karena udah lama juga ya. Kayak gitu. Kalau dulu tuh masih
kayak anak-anak Gen Z tuh zaman sekarang itu gimana kalau jalan-jalan ketawa-ketawa gitu kan, terus banyak yang tiktokan gitu kan. Kalau saya udah nggak kayak sekarang gitu. Udah dapat meaningnya lah. Iya, gitu. foto-foto pun jarang gitu kan. Jadi kalau misalkan udah sampai puncak, foto-foto sebentar, turun lagi, udah gitu loh. Jadi udah buat yang penting kita happy gitu kan, buat diri sendiri happy gitu loh. Nggak peduli orang mau apa gitu kan. Nih lu jalan cepet banget, lu jalan sendirian aja, lu jalan bukannya tungguin temen, gue happy gitu. Ya udah mau gimana gitu. Iya gitu loh. Kalau mau bareng ya udah bareng, ayo jalan gitu kan, karena kan tiap orang pace-nya beda-beda ya. Bener. Gitu. Ada yang lama. Betul gitu. Jadi iya, seiring berjalannya waktu berubah lah gitu. Tapi ya tetap harus lebih baik ya. Benar gitu. dong. Gitu. Kalau ini ada yang mau disampaikan gak nih Kak ke keluarga? Boleh? Keluarga ya mudah-mudahan lebih solid lagi ya. Gitu, namanya keluarga kan kita harus bisa deket satu sama lain. Jadi komunikasi harus dibangun lagi. Komunikasi harus dibangun supaya lebih kompak lagi gitu. Amin. Jadi bukan berarti tidak ada komunikasi, sih ada, tapi kurang gitu. Kayak misalkan kalau orang bilang tuh, ih kepo banget sih, pengen tahu masalah orang gitu kan, ngomongin orang. Nggak apa-apa sebenarnya, namanya keluarga gitu kan. Kita kepo sama adik kita kepo sama kakak kita gitu kan, nggak masalah. Gitu kan. Terus kayak lu ribet banget sih ngurusin kakak lo gini-gini. It's okay, itu kan keluarga gitu loh kan. Kalau kakaknya sakit, kalau adiknya sakit, pasti kita kan ngerasain sakit. Gitu. Jadi itu sebenarnya yang harus dibangun, bondingnya lebih dipererat lagi gitu kan. Terus sama orang tua juga, apalagi kan kita semua udah pada besar gitu kan, udah punya kesibukan masing-masing gitu kan. Dan orang tua juga alhamdulillah masih pada sehat, masih ada kesibukan juga, masih ada kesibukan juga gitu kan. Jadi kadang sibuknya itu kalau kita nggak ingetin satu sama lain itu grup sepi. Gitu. Ada grup keluarga. Iya, itu sih yang bikin sedih gitu kan. Walaupun sebenarnya basa-basi tuh nggak masalah sih, gitu. Basa-basi receh gitu. Lu ngapain? Udah makan belum? Gitu kan. Hari ini masak apa? Gitu kan. Udah mandi belum? Gitu. Sebenarnya yang hal-hal receh kayak gitu tuh nggak masalah sih, nggak apa-apa gitu kan. Buat lakuin aja gitu ya. Buat ngebangun bonding komunikasi kayak gitu. Jadi biar nggak terputus kan, gitu, karena kesibukannya itu. Gitu. Kalau dari keluarga sih itu. Buat keluarga. Kalau Kania sendiri harapannya sekarang ini apa nih Kak buat kedepannya? Harapan mungkin masih ada yang ingin dicapai gitu. Oh iya, kalau masih ingin dicapai udah pasti menikah lagi ya. Masih akan menikah lagi. Masih dalam proses pencarian gitu. Jadi supaya buat menjalankan setengah dari agama gitu kan. Setengah ibadah kita kan pernikahan ya, ibadah yang terlama itu pernikahan. Dan mantan suami sudah nikah, udah cukup lama gitu kan. Tapi saya belum gitu kan. Kenapa nih aku nggak nikah gitu kan? Iya, lo kan cantik, lo pinter atau apalah gitu kata mereka gitu kan. Mungkin belum waktunya. Tak semudah itu. Iya. Iya, nggak semudah itu dan balik lagi belum waktunya gitu kan. Aku yakin pasti Allah persiapkan itu. Gitu. Jadi untuk menutupi rasa sedih itu, kenapa nih yang belum nikah gitu sudah selama itu divorce gitu. Jadi sekarang udahlah enjoy the moment, everything gitu ya. Anak-anak, keluarga gitu, hobi, kerjaan gitu. Apapun itu ya. Iya, jadi dimaksimalin di situ gitu ya. Mungkin Allah pasti udah persiapkan gitu. Nanti akan ada pada saat Nia kondisinya memang udah siap gitu. Aku yakin itu pasti gitu. Dan
kalau dibilang lu terlalu pilih-pilih sih gitu kan. Oh iya udah pasti. Iya dong, harus ya. Harus pilih-pilih gitu Karena kan. udah ada pengalaman. Betul, gue nggak mau yang asal-asal pilih gitu kan. Gue mau yang qualified gitu kan. Itu udah pasti. Tapi walau bagaimanapun kalau Allah belum takdirkan ketemu jodoh ya nggak akan kejadian gitu. Jadi ya udahlah, enjoy the moment aja. Betul. Everything gitu. Jadi berusaha mensyukuri apapun yang udah ada gitu. Kalau misalkan gue belum nikah gitu kan, itu artinya ya mungkin aku masih kasih waktu untuk maksimalin sama keluarga gitu, sama anak-anak, terus sama hobi aku. Nanti kalau udah nikah gue nggak bisa kemana-mana lagi dong gitu kan. Jadi udah maksimalin dulu gitu. Di seperti itu, bersyukur apapun lah gitu. Semoga lancar semuanya. Amin. Kalau ini ada nggak Kak yang mau dipromosiin nih saat ini? Promosi kebetulan lagi ada. Apa tuh? Project buat bisnis sendiri sih. Oh ya, bisnis apa? Bisnis kuliner gitu. Tapi masih belum launching karena masih dipikirin. On progress lah ya. Gitu. Jadi makanan sehat. Namanya apa nanti? Butterfly Kitchen. Oke. Kita tunggu gitu. ya guys. Makanan sehat situ. Di situ aku ada cemilan sehat gitu kan. Kayak cookies sehat. Terus minuman juga ada gitu. Minuman itu udah pasti sehat ya. Udah pasti 100% sehat semuanya. Sehat gitu kan. No sugar gitu, gluten free gitu kan. Pokoknya yang sehat karena saya sendiri nggak nyaman dengan makanan yang kurang sehat. Makanan yang sembarangan gitu. Iya, jadi kok awalnya ya. Awalnya kenapa saya berpikir seperti itu karena aku makan, aku jajan gitu ya. Komplain mulu gitu loh. Aduh keasinan, aduh kemanisan gitu kan. Aduh kebanyakan micin ya atau apa gitu ya. Jadi akhirnya bikin sendiri aja. Akhirnya bikin sendiri gitu kan. Terus jadi karena saya terbiasa seperti itu gitu kan. Diet gula gitu kan. Tiba-tiba dikasih makanan yang banyak gulanya kayak gitu. Kaget ya. Mual gitu kan. Mual, muntah gitu kan. Efeknya di tubuh itu yang saya rasain ya. Mual, muntah, sakit kepala gitu kan. Karena tidak terbiasa dengan gula, micin, terus kebanyakan tepung gitu kan. Itu efek seperti itu. Jadi saya jarang sekali jajan gitu kan. Jadi ya udah masak sendiri, bikin sendiri. Bikin sendiri aja ya. Jadi nanti menu-menunya masih digodok gitu. Kita jadi tunggu masih aja progres gitu. Mudah-mudahan sih lancar gitu. Semoga lancar juga gitu ya. Ya udahlah, mudah-mudahan Allah ridho ya. Lancar semuanya, jadi buat simpanan nanti di masa depan setelah saya resign. Gitu. Terakhir nih Kak, aku mau minta ini dong, quotes dari Kania. Ada nggak nih? Quotesnya adalah it's okay to be lonely. Sendiri itu nggak masalah gitu kan, karena at the end of the day kita juga akan sendiri. Betul. Gitu. Jadi syukuri apapun yang ada di diri kita, apapun yang udah Allah kasih gitu loh. Dan berusaha menerima semua kekurangan dengan ikhlas gitu kan. Kejadian-kejadiannya. Jadi kalau bukan karena Allah, nggak akan kita bisa seperti sekarang ini gitu. Jadi Allah udah kasih sesuai dengan takaran manusianya masing-masing, sesuai dengan kekuatan kita masing-masing gitu. Jadi jalanin aja semuanya, ikhlasin aja, bismillah, syukurin aja. Jadi pasti akan lebih baik lagi. Amin. Gitu. Oke, thank you banget ya Kania udah mau hadir ke Nadir Podcast, udah mau sharing pengalaman yang luar biasa tuh. Luar biasa. Kita juga dapat insight yang bagus banget. Mudah-mudahan jadi penyemangat semuanya. Betul, semoga bermanfaat buat semuanya yang nonton. Kita punya ini nih Kak. Apa tuh?
merchandise buat Kania. Wow. Obrolin aja. Oke deh. Obrolin aja. Jadi kalau ada punya unek-unek boleh diobrolin, terus kalau ada punya pikiran juga diobrolin. Betul. Jadi jangan dipendam, terbenam dengan asumsi-asumsi sendiri. Betul. Itu. Thank you Kak. Thank you. Kita foto dulu ya Kak. Boleh. Oke Sobat Nadir, thank you juga buat kalian yang udah nonton episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan episode terbaru dari kita. See you! Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Niraya Moti.